Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Purnomo SPDSI, calon guru penggerak angkatan kelima Kota Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan koneksi antara materi dan refleksi modul 1.1. Sebelum mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam modul 1.1, saya percaya bahwa peran guru lebih dominan dibandingkan murid, di mana guru bisa saja menjadi satu-satunya sumber belajar di dalam pembelajaran yang ada di dalam kelas. Yang kedua yaitu ketika murid tidak memperhatikan apa yang disampaikan guru, pasti murid akan tidak paham atau kurang paham. Dan yang ketiga, pada saat kemarin saya percaya bahwa target dari pembelajaran adalah selesainya materi dan siswa mendapatkan nilai. Dan yang keempat, saya merasa masih kurang memahami karakteristik masing-masing murid saya. Dan yang kelima, dalam pembelajaran mungkin normal ya ketika saya senang, ketika anak-anak tenang di dalam pembelajaran. Tetapi kadang hal ini tidak sesuai dengan hasil atau ekspektasi yang saya harapkan. Bahwa ketika mereka tenang, mereka lebih paham, mereka mampu dalam pembelajaran. Ternyata ketika mereka tenang pun mereka masih kurang paham dengan apa yang saya sampaikan. Setelah mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam modul 1.1, pemikiran yang berubah dari saya adalah satu, bahwa saya harus memberikan tuntunan kepada murid, bukan tuntutan. Tentunya dengan lebih sabar dan ikhlas karena mereka masing-masing unik dan sulit. Yang kedua, dalam membimbing anak akan selalu berusaha untuk menerapkan sistem AMO, yaitu ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangun karsa tuturi, di mana masing-masing dapat diartikan ketika ing ngarsa sing tulodo, di depan kita memberikan teladan, ing madya mangun karsa, di tengah kita membangun kekuatan, dan tuturi handayani, ketika kita di belakang kita mendorong kekuatan anak-anak. Yang ketiga, pemikiran yang berubah dari saya adalah saya ingin memberikan pembelajaran yang menyenangkan dengan menerapkan berbagai macam model pembelajaran yang berpusat pada murid. Tentunya model pembelajaran ini sudah diikuti dengan media pembelajaran yang benar. Yang keempat yaitu pemikiran yang berubah dari saya adalah mengembangkan pembelajaran sesuai dengan karakteristik, di mana kita paham, kita tahu masing-masing murid memiliki kodratnya masing-masing, baik itu kodrat alam ataupun kodrat zaman. Dan yang terakhir, yang kelima, saya selalu berusaha untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti yang luhur dalam setiap pembelajaran. Tentunya ini hal yang tidak mudah, tetapi ini adalah sesuatu yang patut untuk diperjuangkan sehingga pembelajaran bisa lebih menyenangkan dan tentunya berpusat pada murid. Yang segera bisa saya terapkan dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro diantaranya. Yang pertama, saya harus lebih sabar dalam membimbing, mengenal lebih dalam karakteristik dan latar belakang dari peserta didik. Dan tentunya dalam proses kita memahami karakteristik dan latar belakang dari peserta didik, kita bisa dengan berkomunikasi dengan anaknya atau sharing dengan anaknya, atau juga bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Bisa saja kita juga melakukan home visit supaya kita tahu bagaimana latar belakang orang tuanya. Yang kedua yaitu mengenali potensi peserta didik, sehingga proses pembelajaran di kelas bisa berlangsung dengan baik, anak bisa berkembang sesuai dengan kodrat kelak dan kodrat zamannya. Dan tentunya ini bisa didapatkan ketika kita memberikan pembelajaran yang berpusat pada anak. Dan yang ketiga yaitu
memberikan pembelajaran yang menyenangkan dengan pemilihan model dan media pembelajaran yang menarik. Dengan harapan ketika pembelajaran itu bisa menyenangkan, anak-anak bisa lebih paham dalam memahami atau mengambil materi dari apa yang disampaikan oleh gurunya. Dan yang terakhir yaitu kita berusaha untuk membangun komitmen bersama dengan murid. Artinya murid juga berkomitmen untuk belajar dan tentunya dia bisa mengembangkan potensinya. Kita guru juga bisa berkomitmen untuk mendampingi, membimbing, dan menuntun murid-murid kita biar mereka bisa berkembang sesuai dengan potensi dan kodratnya masing-masing. Saya kira demikian itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.